عمله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh ini kembali kita diberi oleh Allah nikmatnya, rahmatnya, serta karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama untuk bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid yang sama kita cintai ini. Salawat dan salam yang kita untukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Baitur Rahim, Salat Nurul Ikhlas, Salat Taibah yang sangat kita banggakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya jadwal pada subuh ini yaitu Ustaz Haji Amir Wal MA. Tadi malam sekitar jam 9 lewat beliau WA balik, bahwasanya beliau ada urusan dinas di kantor beliau, jadi beliau tidak bisa hadir pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Dan juga alhamdulillah, karena sudah lama juga kita tidak dengarkan Ustaz kita memberikan ceramah dan depan kita bersama. Jadi labiyah beliau alhamdulillah, mudah-mudahan beberapa kali minggu kita disuguhkan diberi ilmu tentang agama, tentang persiapan untuk kehidupan kita, kehidupan akhirat nanti. Sekarang ini kita minta kepada Ustaz kita untuk membicarakan tentang masalah kesehatan, begitupun dikaitkan dengan keislaman. Mudah-mudahan kita sehat, kemudian ilmu sudah kita dapatkan ilmu agama, sehingga kesehatan itu bisa mengantarkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dapat selama ini. Selesainya kepada Ustaz kita Bapak Dr. Ahmad Taufik, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz Abdurrahman yang telah mempersilakan kami untuk mengisi waktu kita menjelang siang nanti, sebagaimana rutin kita lakukan pada pagi hari Sabtu, di mana kita lakukan sedikit kajian tentang Islam, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, Musala At-Taibah dan Ikhlas yang telah berkenan hadir pada pagi ini. Izinkanlah kami untuk mengisi kosongan kegiatan kita pada pagi ini seperti
mengisi kekosongan tersebut. Termasuk juga kita lihat selain dari kegiatan pagi ini, kadang di sholat Jumat pun, kalau seandainya yang kita targetkan tidak hadir pada saat itu, maka masjid kita alhamdulillah mempunyai potensi yang besar di masjid tersebut. Kemudian seperti yang kita lihat juga Bapak Ibu, secara fisik kita sudah semakin bagus, mana tikarnya ini sudah tikar yang kualitas nomor 1. Kemudian kita lihat juga kiri kanan depan belakang telah kita pasang AC juga. Semoga dengan peningkatan kualitas fisik ini diikuti dengan kualitas kegiatan kita. Semoga nanti ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, mana kegiatan kita akan meningkat. Kemudian waktu Jumat pun fisik ini juga mendukung kita cara itu. Tapi dari itu kita harapkan juga kedisiplinan kita, bahwasanya kalau kita pakai AC ini, tentu bagaimana suhu di dalam tidak keluar dan suhu di luar ke dalam. Artinya kita harus disiplin keluar masuk menutup pintu sehingga nanti target dari penggunaan AC-nya akan tercapai. Bila Bapak Ibu, itu sekedar pengantar bagi kami. Jadi untuk sekedar kajian kita pada pagi ini adalah kalau seandainya secara beragama kita diminta untuk masuk Islam itu secara kafah, artinya secara total, secara keseluruhan, maka di kesehatan pun kita diminta untuk kita diharapkan supaya sehat itu secara kafah juga. Artinya sehat itu secara keseluruhan, sehat itu secara totalitas, sehingga dengan kita mendapatkan kesehatan tadi itu juga mendukung kegiatan kita untuk melaksanakan kegiatan agama kita. Mungkin selama ini kita menganggap sehat itu kita sehat secara fisik, artinya tidak kita mendapat penyakit. Kemudian kalau diukur tanda-tanda untuk indikator kesehatannya, misalnya diukur tensi kita, diukur tekanan darah kita, diukur nadi kita. Kemudian kita juga memeriksa kadar laboratorium kita, misalnya kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan itu ternyata dalam keadaan normal. Mungkin kita sudah merasa sehat. Sebenarnya itu adalah seperempat dari sehat dan kafah tadi. Jadi Bapak Ibu, kita dinyatakan sehat itu ada 4 komponen yang terpenuhi atau ada 4 komponen yang kita harus sehat di sana. Yang pertama itu adalah sehat secara fisik, artinya sehat yang selama ini kita anggap diri kita sehat, di mana kita tidak ada dapat penyakit, mulai dari penyakit yang ringan sampai berat. Kemudian indikator yang menyatakan kita sehat di situ juga dalam keadaan normal. Artinya kita periksa indikator misalnya dengan alat-alat misalnya tekanan darah, atau dengan pengusaha laboratorium tadi, atau dengan melakukan pengusaha seperti ronsen atau USG, dan kita dinyatakan normal dan kita tidak ada keluhan. Itu adalah secara fisik yang pertama, dan itu adalah komponen yang nomor 1 ketika kita dianggap sehat secara kafah tadi. Yang kedua adalah sehat secara psikis. Psikis ini adalah sehat secara kejiwaan. Mungkin selama ini kita menganggap orang yang sakit secara kejiwaan itu adalah saudara-saudara kita yang berkeliaran di jalanan. Artinya dia tidak sadar lagi dengan kondisi dirinya. Kadang auratnya tidak terperhatikan dengan dia lagi, makanan dia tidak terperhatikan dengan dia lagi, bahkan lingkungan orang dekatnya pun dia tidak kenal lagi. Mungkin selama ini kita menganggap itu adalah yang sakit secara psikis. Tapi sakit secara psikis ini Bapak Ibu ada tingkatannya. Kalau yang kita lihat saudara-saudara kita yang seperti kami sebutkan tadi itu adalah tingkat sakit secara psikis yang paling tinggi sekali atau yang paling di atas. Jadi tingkatan-tingkatan dari dasar pun ada. Kenapa kita mengalami gangguan psikis secara yang awal? Itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang pada orang lain itu dianggap
normal pada diri kita sudah dianggap masalah. Misal contohnya ada satu kondisi tertentu oleh orang lain itu dianggap yang biasa, tapi pada orang-orang tertentu ini bisa menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada dirinya, atau bisa menimbulkan kecemasan pada dirinya, atau bisa menimbulkan misalnya dia tidak mau takut berhadapan dengan orang yang seperti ini. Nah, itu sebenarnya itu adalah gejala-gejala ketika kondisi kesehatan kita itu secara fisik sudah bermasalah. Jadi kalau seandainya kita merasakan kondisi-kondisi seperti itu, atau saudara-saudara kita merasakan kondisi seperti itu sebenarnya dari segi fisikis dia sudah tidak sehat lagi. Dan kalau seandainya sudah seperti itu, maka diharapkan tentu dia menjalani pengobatan secara fisikis. Artinya diharapkan dia konsultasi ke psikiater atau ke kejiwaan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang selama ini mungkin kita menganggap orang yang sakit kejiwaan itu seperti yang kami sebenarnya tahu dalam hal ini yang kita seorang gila tadi. Itu adalah kondisi kesehatan secara psikis yang sebenarnya itu sudah sangat berat sekali. Yang ringannya pun ada, yang kadang kita sendiri merasakan atau sudah kita sendiri merasakan. Jadi itu Bapak Ibu yang secara apa tadi itu, yang pertama adalah secara fisik, yang kedua adalah secara psikis. Kemudian apa lagi kita diharapkan dikatakan secara apa tadi? Yang ketiga adalah secara sosial. Artinya kita manusia ini adalah diciptakan bukan sebagai makhluk individu, adalah sebagai makhluk sosial. Artinya kita membutuhkan bergaul dengan orang lain, membutuhkan bantuan dengan orang lain, dan bahkan menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita. Lingkungan sosial itu dari yang paling kecil adalah dari lingkungan di keluarga kita sendiri, keluarga inti, kemudian meningkat kalau di secara kepemimpinan kita di sini lingkungan RT mungkin, kemudian RW, komplek, dan makin lama meningkat sampai berkenegaraan. Jadi kalau seandainya kita dianggap sehat di lingkungan tersebut adalah yang bagaimana individu tadi tidak menimbulkan masalah dalam lingkungan tadi, tidak menimbulkan masalah. Kemudian individu tadi cara kita untuk bagaimana kita secara sosial itu sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali, yaitu adalah bagaimana kita orang lain memperlakukan diri, berharap orang lain memperlakukan diri kita, maka kita harus memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan harapan kita tadi. Artinya ketika kita ingin disapa atau di orang yang kita bertemu di jalanan, maka kita sudah melakukan seperti itu kepada orang lain. Ketika kita ingin dihargai di lingkungan kita tadi, tentu kita lebih dulu menghargai orang lain. Jadi itu adalah kunci kita secara sosial tadi, Kemudian juga tentu kita berharap bagaimana perlakuan yang bisa menimbulkan masalah di sosial itu tidak terjadi lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah secara spiritual, yaitu sehat secara keagamaan. Artinya dalam hal ini tentu agama Islam yang kita anut. Kapan seseorang itu dikatakan sehat secara spiritual adalah ketika seseorang dengan ikhlas meyakini atau mengambil agama tadi sebagai agama yang harus dia anut, maka dia harus melakukan menjalani ibadah-ibadah yang harus diwajibkan oleh agama tadi. Artinya melakukan anjuran dan menghentikan larangannya. Jadi kalau seandainya kita secara sadar diri menyatakan Islam sebagai agama kita, itu kita harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam sendiri. Kita harus melaksanakan perintah yang ada dalam agama tersebut, dan kita harus menghindari larangan-larangan yang dilakukan oleh agama tersebut. Dan kalau seandainya kita menyatakan agama Islam adalah sebagai agama yang harus kita anut, tapi kita tidak melaksanakan perintah yang dianjurkan oleh agama tadi, dan masih melaksanakan apa yang dilakukan oleh agama Islam tadi, maka secara kesehatan, secara spiritual kita sudah tidak sehat lagi. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, ketika kita
nasihat tadi tidak cukup dari secara fisik saja, tapi ada 4 komponen yang kami sebutkan tadi. Kami ulang tadi, yang pertama adalah secara fisik, itu adalah yang kita rasakan keseharian kita. Kemudian secara psikis atau kejiwaan. Yang berikutnya adalah secara sosial. Yang terakhir adalah secara spiritual. Jadi inilah 4 siap yang secara kafah. Semoga 4 yang ini kita yang berada di lingkungan minimal yang berada di lingkungan masjid kita ini terpenuhi 4 komponen tadi. Dan kalau seandainya mungkin kita sendiri bisa merasakan di komponen mana kita dalam tanda kutip masih merasakan dengan kondisi ini. Kalau kita sakit secara fisik tentu ada obatnya. Sakit secara psikis lagi ada obatnya. Sakit secara sosial dan spiritual pun tentu ada obatnya. Mungkin itu yang sehat. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan adalah bagaimana kita mencapai sehat yang 4 tadi. 4 sehat tadi. Jadi kalau tadi ada 4 sehat secara pengertiannya, untuk mencapainya pun ada 4 yang rahasia yang kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentu yang sebenarnya sudah kita lakukan di sini. Yang pertama adalah kita melaksanakan kewajiban agama kita. Yang pertama itu adalah sholat. Ketika kita melaksanakan sholat rutin dan diharapkan itu berjamaah di masjid, itu adalah salah satu langkah kita untuk mencapai 4 sehat yang tadi itu. Di mana dari sehat ini tentu kalau seandainya kita lihat, yang pertama itu diharapkan adalah kedisiplinan kita, kemudian juga dari gerakan-gerakan salat tadi, itu adalah gerakan-gerakan yang mendukung kesehatan kita baik secara fisik maupun secara psikis. Kemudian dengan kita melaksanakan salat rutin berjamaah ke masjid atau ke musala, itu juga adalah mendukung arah kesehatan kita ke arah kesehatan sosial. Bagaimana kita interaksi dengan saudara-saudara kita dalam kita, bagaimana kita melakukan mungkin sehari-hari kita tidak di lingkungan kerja yang sama dengan beliau, mungkin pertemanan kita itu sangat minim sekali di luar, tapi ketika kita melaksanakan salat jamaah ke masjid atau ke musala, itu adalah dalam rangka kemudian melaksanakan mendukung kita secara sosial. Yang pertama. Yang kedua juga yang telah kita lakukan di sini itu kita melaksanakan mengaji sesudah salat. Minimal mengajinya sesudah salat subuh dan salat maghrib. Itu adalah juga untuk mendukung ke arah kesehatan secara fisik dan psikis, secara fisik. Bagaimana dari salat itu yang dari mengaji tadi, tentu yang didukungnya ke arah itu adalah kesehatan misalnya untuk kesehatan mental kita atau kejiwaan, di mana dengan mengaji mungkin tingkat emosi kita yang kadang-kadang susah kita kendalikan. Kemudian penglihatan mata kita dengan kita rajin memantulkan, itu adalah satu komponen membuat bagaimana kerusakan mata kita menjadi minimal. Kemudian apalagi kalau seandainya kita mengaji secara bersama-sama tadi, tentu itu juga untuk mendukung bagaimana ke arah kesehatan secara sosial tadi. Kemudian rahasia yang ketiga adalah mungkin lebih bersifat ke arah mendukung ke arah fisik kita, yaitu dengan kondisi usia kita yang sudah memasuki purna bakti ini, di mana hampir seluruh komponen di tubuh kita sudah mulai sedikit mengalami kemunduran. Maka rahasia ketiga untuk mencapai kesehatan tadi adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlebihan lagi. Artinya kalau ibaratkan mesin, mungkin dengan komponen daya makan yang sebanyak waktu kita muda dulu, mungkin itu bisa diolah oleh tubuh kita karena tubuh kita masih sehat, kemudian aktivitas kita masih mencukupi. Mungkin pada waktu kita setelah usia purna bakti ini, di mana komponen mesin untuk pengolahnya sudah mulai berkurang, kemudian aktivitas fisik kita sudah mulai berkurang, tentu asupan dia dari luar itu tentu harus menyesuaikan lagi. Tentu tidak bisa sebanyak yang waktu kita usia muda dulu. Kalau seandainya masih kita lakukan masih usia muda kita dulu, maka nanti tentu akan menumpuk dia di dalam mesin tersebut.
yang konsekuensinya tentu kalau kita lakukan indikator pemeriksaan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah dan asam urat mungkin akan lebih meningkat daripada angka normalnya. Dan kalau seandainya angka normalnya lebih meningkat dari angka normal, tentu konsekuensinya tentu sudah akan menimbulkan gejala-gejala yang bisa sesuai dengan peningkatan dari komponen darah tadi. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah masih harus melakukan olahraga rutin sesuai dengan kemampuan fisik kita untuk melakukannya. Jadi mungkin ketika kita dengan usia Purnabakti ini, mungkin kegiatan jalan pagi mungkin masih bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, atau olahraga rutin bisa untuk kita. Selain kita mengharapkan itu adalah untuk kesehatan fisik kita, itu juga untuk mengharapkan kesehatan secara sosial tadi. Jadi itu Bapak Ibu kita pada pagi ini ada 24. Yang pertama adalah pengertian sehat secara kafah tadi. Pengertian secara kafah tadi adalah secara fisik, kemudian secara psikis atau kejiwaan, yang ketiga adalah fisik secara sosial, dan terakhir adalah secara spiritual atau keagamaan. Semoga dari 4 komponen ini tidak ada satupun kita yang sakit dari 4 komponen ini. Biarlah kita sehat yang di 4 tadi. Nah kemudian yang kedua dari yang kita adalah bagaimana kita cara mencapai yang 4 yang sehat tadi. Yang pertama adalah melaksanakan sholat terutama berjamaah. Yang kedua mengaji, bisa di rumah atau di tempat di masjid secara bersama-sama. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan dan minuman tidak berlebihan lagi. Dan yang terakhir adalah tetap melaksanakan olahraga dengan sesuai dengan kemampuan tubuh kita untuk melaksanakan olahraga tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau didiskusikan, kami silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter atas materi yang disampaikan pagi ini, sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita kadang tidak terperhatikan oleh kita. Kemudian yang menjadikan oleh kami dari apa yang disampaikan tadi tentang kondisi kita yang sudah di usia purna seperti yang disampaikan tadi. Hal-hal apa saja yang mungkin barangkali yang perlu diwaspadai. Kadang-kadang keluhan-keluhan itu terabaikan oleh kita. Rasa sakit aku hilang memang dalam perjalanannya ya hilang. Tapi apakah itu memang sebuah proses yang sudah selesai? Karena kita khawatir nih banyak terjadi banyak kasus orang yang mula-mula dia sehat-sehat langsung anfal, langsung meninggal. Ini kan berproses sebelumnya, mungkin karena kelalaian yang menjadi oleh kita. Hal apa sajakah yang tanda-tanda dari tubuh kita itu yang perlu kita cermati, kita waspadai. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Sil tadi, bahwasanya kebanyakan dari kita mungkin dari segi sikap mungkin, atau dari kesibukan yang dijalani sehari-hari, atau bisa juga karena dari informasi-informasi yang kadang tidak betul sehingga kita terinformasi tersebut, sehingga kadang ketika kita sudah ada suatu gejala tertentu di tubuh kita, maka itu kadang terabaikan bagi kita. Bapak Ibu, kuncinya adalah tidak ada satupun penyakit yang mengenai tubuh kita itu dia langsung berat. Tidak ada, pasti dia akan berproses. Cuma berprosesnya tergantung lagi dari jenis penyakitnya. Misalnya kalau seandainya dari jenis tumor misalnya, kalau antara tumor jinak dengan tumor ganas tentu proses perkembangannya lebih cepat tumor ganas daripada tumor jinak. Jadi itu kuncinya. Tidak ada satupun penyakit di tubuh kita ini yang langsung berat mengenai tubuh kita. Pasti dia ada berproses dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, cuma tadi terus sebagai kembali hasil, kadang kita apa situ ketika sudah ada misalnya gejala-gejala nyeri di dada kita, kemudian mungkin pada saat itu nyerinya mungkin hilang sendiri.
tanpa pengobatan. Tapi itu adalah salah satu dari kondisi masalah di jantung kita. Kemudian nyirinya makin berat, kemudian nyirinya makin sering dan kita tidak awas di situ. Mungkin pada suatu saat nanti apa yang seperti Pak Sri tadi kita akan mengalami serangan jantung sana. Jadi anjuran kami adalah apalagi dengan usia kita yang sudah memasuki purna bakti ini, apapun yang kita rasakan, apapun yang mengenai tubuh kita, baik mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau seandainya itu tidak ada sebelumnya, baik dari yang kita rasakan, yang nampak di tubuh kita sudah terasa tidak normal lagi, maka kami akan segera diperiksakan ke bagian orang lebih di sana atau di bagian kesehatan, atau minimal kalau Bapak Ibu mau sekali lakukan juga medical check up di tubuh kita, walaupun secara fisik kita tidak ada gangguan, tidak ada gejala, sekali kita periksa juga laboratorium kita, sekali harus juga kondisi tubuh kita, sehingga nanti kalau dari hasil ada suatu masalah di sana, itu nanti akan kita obati juga permasalahan dari situ. Sebab kalau seandainya peningkatan labor tadi atau peningkatan tensi tadi belum begitu tinggi, biasanya dia belum menimbulkan gejala pada diri kita. Tapi dia akan kalau tidak diobati pada saat itu, maka dia akan bertendensi naik di kemudian harinya. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi rasakan sendiri tubuh kita ada kelainan, segera diperiksakan, atau kalau mau ya sekali kita lakukan medical check up untuk diri kita sendiri. Mungkin itu pasti. Pak. Terima kasih Dok. Biasanya kita yang gampang mendeteksi adalah kesehatan fisik kan, itu gampang ke dokter cek segala macam. Tapi kita sebenarnya tidak tahu di antara 4 komponen tadi mana yang lebih parah kita, atau mana kita konsultasi itu, mana yang harus diobati dulu. Karena kita penyakit semua ada di 4 komponen itu. Kita tahunya fisik saja, padahal fisik mempengaruhi psikis, mempengaruhi sosial, semua dan saling menular. Mendeteksinya mana kita, lembaga mana kita nih mau pergi ini, saya fisik ini atau kalau fisik gampang ya, psikis atau apa nih, kemana kita mendeteksi dan apa yang harus diobati dulu di antara 4 tadi. Terima kasih. Kalau untuk mengetahui yang 4 tadi itu, yang pertama untuk didirikan itu diri kita sendiri, itu dari kita sendiri. Baik itu gangguan secara fisik, gangguan secara psikis, gangguan secara sosial, dan gangguan secara spiritual. Itu yang pertama, itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah orang lingkungan yang terdekat di diri kita. Misalnya seorang suami, tentu istrinya lebih tahu tentang kondisi-kondisi yang ada di rumah, atau seorang orang tua tentu dari anaknya yang lebih tahu tentang ada gangguan tadi. Jadi betul sampaikan oleh Pak tadi, kalau masalah fisik itu adalah jelas apanya, indikatornya, kemudian jelas gejalanya. Yang susah tadi itu adalah yang 3 ke bawah tadi, baik itu secara psikis, baik itu secara sosial maupun secara spiritual. Tapi walaupun susah, tentu ada komponen-komponen tertentu yang bisa kita lihat kata seseorang itu telah bermasalah di situ. Contohnya untuk masalah psikis, ketika seseorang yang marah-marah saja tanpa ada alasan, kemudian cemas-cemas yang berlebihan tanpa ada alasan, kemudian ada takut yang berlebihan secara tanpa ada alasan, itu artinya hal-hal itu sebenarnya normal bagi orang kebanyakan, tapi bagi dirinya itu adalah suatu masalah, berarti sudah ada permasalahan di masalah psikis. Kalau seandainya masalah fisik ada gangguan tentu berbuatnya kayak dokter secara fisik, maka kalau secara psikis tadi tentu kita harap yang masalah fisik juga, terutama psikiater, dokter kejiwaan, atau bisa juga pendekatan secara keagamaan. Begitu juga dengan masalah sosial. Masalah sosial itu kan walaupun tidak ada komponen indikatornya, tapi kan kita bisa merasakan baik diri kita sendiri maupun orang lain di lingkungan kita. Mana-mana di lingkungan tersebut si individu tadi menjadi masalah di lingkungan tersebut. Nah, kalau seandainya dia sudah dilindungi, berarti secara sosial pun dia sudah bermasalah. Dan kalau masalah ini tentu lebih dekat
pendekatan secara psikis lebih mendekat. Begitu juga dengan spiritual. Spiritual itu kan masalah keagamaan, masalah dalam ini kita adalah agama Islam. Itu sebenarnya kita jelas ketika kita tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh agama kita, atau kita masih mengerjakan apa yang dilarang oleh agama kita, ya secara tanda kutip, secara spiritual ya dalam keadaan sakit. Kita kan beragama ini Bapak itu kan atas kesadaran diri kita sendiri. Tidak ada kita mungkin waktu kecil mungkin kita mengikut orang, tapi setelah dewasa kan atas kesadaran kita. Dan kalau kita sudah sadar memilih agama itu sebagai agama kita, tentu kita harus melaksanakan apa-apa ajaran-ajaran dalam agama tadi. Jadi mungkin itu Pak, mungkin secara fisik lebih mudah, tapi secara fisik walaupun dia susah tapi masih bisa kita laksanakan. Cuma satu misalnya kita melihat diri kita sendiri itu tidak bisa. Ya kita selalu benar. Orang ditegur semua orang kita tersinggung. Yang masalahnya. Dia beda. Ya beda lah kayak awalnya teki awalnya beda. Banyak Pak. Baiklah Bapak Ibu, ya sudah waktu menunjukkan jam 6 juga. Mungkin kita seperti biasa ada kegiatan yang harus kita laksanakan lebih dulu. Kita laksanakan. Ini juga Bapak Ibu, kita melaksanakan Al-Maidah rutin ini juga dalam terapi tadi. Terapi bagaimana dari 4 komponen tadi yang kita itu adalah masalah sosialnya. Masalah sosial bagaimana kita makan bersama di sini. Tentu dengan adanya kita berkumpul secara apa? Yang kadang dari musala kelas tidak pernah ketemu dengan zaman dari musala tiba. Tapi dengan kita melakukan jamuan makan pagi ini, terlebih itu adalah dalam rangka meningkatkan kesehatan kita secara sosial di lingkungan kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Aku tanya Pengatam ya semua. Kalau sakit masalahnya masalah itu yang sagan loh takut euro sagan itu mungkin faktor sosialnya ada di situ. Jadi aku aco tapi kiri seorang mangalah masa jadi itu rai pun capek mana soalnya kalau jadi orang lah ada cara banyak ada keturunan azab itu orang ya ada orang lain jadi saya rasa itu mungkin ada pertimbangan saya menyampaikan kalau itu pun ada bahaya jam awalnya jam azannya itu antara azan ke kapannya? kamarnya Ya kalau azan mungkin kan berarti waktu salat. Mungkin kalau memang agak kalau beda itu kembali ke yang lebih ahli di situ. Ya ada departemen agama. Departemen agama yang menentukan waktu salat yang mungkin bisa disesuaikan dengan itu. Tapi kalau memang yang tak sesuai dengan yang di departemen itulah. Kemudian kalau untuk masalah azan atau mana sudah ini sudah ya ini mana ayo mungkin nanti bisa lagi itu harus nanti ada mungkin itu masukan mungkin masukan evaluasi banyak untuk masalah waktu salat tentu disesuaikan dengan waktu salat yang dikeluarkan oleh departemen agama. Kemudian kalau seandainya yang masalah azan agama itu kan rata-rata di masjid pun sebelah ini dan mungkin bisa disesuaikan. Mungkin itu dari segi awal yang jam pun tentu ada sedikit menyesuaikan. Nanti kalau waktu salat tidak masuk kita segera itu yang apa? Solusinya mungkin ya dari pengurus, dari jamaah mungkin ada menyelesaikan. Itu masukan ya. Apalagi kan tadi kan masalah telah merancang itu
Cuma mungkin itu, mungkin dari Pak Murus sebenarnya. Di situ tuh kan apakah dia tak capek dari kan biasa kalau misalnya saat subuh duluan seketik daripada yang lain kan. Nah itu tuh di situ tuh ini ya pas waktunya azan. Setelah itu ada 10 menit ya. 10 menit itu sudah jalankan 10 menit baru komat gitu. Sudah dilakukan. Coba apakah dia capek atau enggak? Tolong di set lagi dengan azan yang itu kebetulan lo rusak lo begini. Rusak ini. Mungkin satu lagi kan masalah cepat atau tidaknya dari kita yang dari kitanya yang harus lebih cepat lagi gitu, lebih sigap lagi gitu. Sorry Pak Ketua ngomong ya kan. Jadi dua sisi dari infonya dibenerin. Yang kedua adalah dari kitanya sendiri. Kalau kita bisa cepat waktu, why not? Kenapa kita tidak disiplin? Oke? Gitu. Thank you. Masalah teknis itu gitu. Yo. Teknis atau Masalah teknis dan pengurus. pengurus dulu. Awak di mana? Bisa dua sisi kita dia. Terima kasih perjalanan. Pokoknya Bapak Ibu demi kebaikan masjid kita, demi lingkungan kita, kalau memang ada kadang sesuai dengan realnya, sampaikan silakan. Kadang-kadang ada kesibukan atau tempat kita, itulah perjalanan saya bikin dan ternyata itu adalah sesuatu yang tidak cepat di situ. Sampaikanlah dengan demi kebaikan kita bersama. Bila Bapak Ibu kita tutup pada Bapak ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian kami mohon maaf kalau ada yang salah kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara silakan dari adik kami tugas atau panitia menjalankan jam pagi. Sementara persiapan pagi sehubungan dengan apa yang dipertanyakan tadi, kita coba untuk menjelaskan. Pertama untuk dengan tanda waktu salat. Ada beberapa masjid yang melakukan ada namanya azan pertama. Kalau masuk waktu azan lain 15 atau malah ada yang lebih dari itu 15 menit atau lebih yang azan dulu. Tapi itu bukan memberikan tanda sholat subuh sudah masuk, waktu subuh sudah masuk. Tadi mengingatkan kita bahwa bersiap-siaplah sebentar lagi waktu subuh masuk. Kemudian dengan azan waktu tertentu itu sudah diatur waktunya, jadwalnya. Kalau kita sudah punya kalender waktu, setiap waktu kita sesuaikan secara standarnya, standar nasional sama waktu Indonesia bagian barat. Nah, tuh pahami dulu. Kemudian untuk masjid kita kecenderungan ini waktu subuh nih yang menjadi masalah. Itu lain tidak ada yang mengomentari subuh ini yang menjadi masalah. Nah, beliau Pak MP kalau mau azan itu sebelum waktunya dia sudah berdiri. Alun masuk waktu subuh lain dia berdekat semua. Artinya apa? Pas bunyi dia azan nanti. Sementara pada masjid dan surau musala yang lain, lama bunyi ada orang azan lagi. Jadi itu membedakan lambe yang tidaknya kita memulai waktu azan di situ. Toibah umpamanya, lama bunyi waktu apanya hanya mulai azan baru kabar siap azan. Nah, kemudian setelah azan selesai ada interval waktu 10 menit. Sama, masjid juga demikian. Ya Pak ya? 10 menit sesudah azan interval waktu baru salat mulai. Nah, di masjid lain tidak tahu. Lah masuk waktu lama bunyi alarm bunyi punya mulai karena mencari masih ada orang yang salat. Orang yang salat tak perlu mengacu ke itu dong. Yang penting mau salat sunat dulu. Karena itu yang dianjurkan mempergunakan sholat sunat sebelum sholat subuh. Waktu yang bagus. Ini tak perlu digaji orang lah bunyi mananya masuk ya sholat sunat. Kalau di sini tidak, Pak Epi juga begitu. Ini lah bunyi. Jadi mulai kamar. Jadi ini membedakan. Kemudian ada juga yang lain yang apa? Di
organisasi lain Muhammadiyah umpamanya, dia sudah mengkaji ini, memang ada semacam pergeseran waktu di subuh, maka dia melalaikan waktu subuh karena dengan anggapan 5 atau berapa menit sesudah apa yang koreksi 8 ya Pak ya, 8 menit. Tapi kalau menyeluruh harus menjadi imbauan lah yang dilaksanakan oleh MUI secara keseluruhan. Jadi beberapa yang di sini Baitul Salam dia lagi itu lah azan orang, lah kamat orang, nah ini baru mulai azan. Jadi versi yang seperti inilah yang membedakan. Tapi untuk waktu kita tetap berada dalam waktu subuh, tetap berada dalam waktu sholat, kita mulai sholat. Nah ini penjelasan kami. Kemudian evaluasi kita, kalau mau kita menampakkan tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita sepakat bahwa kita geser waktu kita agak lambatkan sedikit. Apa saya lalai mungkin kita lambatkan boleh. Itu apa? Tapi yang membedakannya itu dengan masjid nyoteng. Alun mulai waktu oleh 5 menit, 2 menit, pepi datang kat situ. Dua kamat antara azan secara 2 kamat. Ya. Kamu yang nomor rasul nak masuk sampai 10 menit. Dari azan ke kamat. 10 menit toleransi waktunya. Kita mengacu kepada 10 menit. Ada, coba lihat. Ada. Iya, ini Pak, kita sesuaikan, kita program sesuai dengan apa. Nah itu yang membedakan begitu tadi. Di tempat lain, walaupun lah masuk pada itu yang nak ganggu salat sunat dulu. Dan apa, muazin menunggu. Sudah sholat, ya jangan salat dulu, itu selesai dulu. Iya. Cuma itu kesepakatan kita mau mengacu kepada apa yang sudah kita jadwalkan ini. Gitu. Jadi apa-apanya nanti semua jawab tiba punya PT. Alah ibu-ibu lah siap. Dah lu sampaikan itu lain. Kalau itu tuh. Jadi kita apakan nanti. Banyak kita ambil. Orang terlambat bisa ada betul. Orang yang terlambat kita bisa orang yang lambat kita tidak salah itu. Jadi ada beberapa opsi. Kalau kita terlambat mau masih mengapakan, jangan di posisi utama, saf utama gitu sholat. Kalau pembeko awak sedang rakaat terakhir, orang sholat masih bisa. Kita bisa milih visi lain yang lambat. Iya. Bisa salah kalau kita terlambat. Iya. Jadi ada hikmahnya. Kalau memang rasa terlambat, mana yang bisa menunggu kita waktu kita masuk pas. Itu salam itu bisa. Mana dulu yang wajib, sama yang sunat? Jadi itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang disampaikan tadi. Kita tunggu jangan lengkap ini. Bagi kopi Pak. Anak-anak kami mana kopi tertahan situ? Oper saja oper. Jadi itu kita sesuaikan saja nanti. Jadi tidak ada yang di luar waktu kita sholat, tidak ada. Saya katakan ini tidak ada karena seperti tadi perlakuannya di masjid kita itu. Kalau nanti umpamanya ada yang masih sholat, cari saf berikut, jangan saf utama. Sehingga kalau saf utama nanti terganggu sholatnya. Kalau itu masih bisa kita menyelesaikan. Samping kiri, saf ketiga, selesaikan sholat sunatnya. Tidak apa-apa. Itu barangkali Rahman, silakan untuk. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan pada Pak Dokter tadi sudah memberikan ilmu kepada kita bersama. Sebetulnya yang Pak disampaikan beliau tadi sangat penting gitu. Apa gunanya kita semangat untuk beribadah, bersemangat untuk ibadah, semangat untuk menuntut ilmu, tapi kita memaksakan ilmu yang ada sama kita kepada orang lain, itu salah satu hal yang tidak baik. Maka daripada itu mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi akan mengantarkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat diberikan oleh para ustaz kita, para guru kita, menjadi betul-betul bisa kita mempraktekannya.
Karena memang hal ini sangat penting bagi kita, karena memang perlu kesehatan itu sangat diperlukan. Tanpa sehat, ilmu yang kita punya tidak akan bisa kita amalkan. Kemudian para ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita dapat pada subuh ini berjumlah Rp267.000. Rp267.000. Mungkin yang itu bisa kita sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf. Sekali lagi mari kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kopi masih tersedia. Boleh? Lah, lengkap Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Boy dia kemudian yang begitu.